ke dalam surgamu ya Allah bersamaku adalah orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, katanya. Allahu Akbar. Orang-orang yang telah menginfakkan hartanya untuk aku, itu yang pertama. Mereka yang telah mewakafkan tanahnya untuk aku. Mereka semua yang telah mengeluarkan hartanya untuk aku, katanya. Itu yang pertama yang akan aku masukkan dia ke dalam surgaku. Masya Allah. Kemudian yang kedua katanya, ditanya sama, ada lagi nggak? Ada. Siapa? Nah yang kedua, mudah-mudahan kita nih yang diajak, yang telah menghidupkan rumahku, kata Allah. Ada pengajian, yang ngaji, diajak tuntun ke masjid. Insya Allah, terutama yang ngajar. Jadi faizan nazartu ila umari buyuti, ketika aku lihat masih ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, kata Allah, wal mutahabbina fiyya, kemudian aku lihat lagi masih ada orang-orang yang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Aku masih lihat ada orang yang saling peduli satu dengan yang lainnya. Yang kaya peduli dengan yang miskin. Yang pintar peduli dengan yang bodoh. Yang susah peduli dengan kawan-kawannya. Semua orang masih saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Wal mustaghfirina bil ashar. Kemudian yang ketiga, karena aku lihat masih ada orang yang berzikir, beristighfar, memohon ampun kepada aku di waktu malam. Ketika aku lihat tiga orang ini, kata Allah, menghidupkan, memakmurkan apa? Masjid, saling sayang, menyayangi karena aku, kata Allah, dan orang yang masih beristighfar kepada aku, kata Allah, mohon ampun kepada aku, saraftu azabi anhum, aku enggak jadi turunin azabku, aku enggak jadi turunin murkaku, kata Allah, karena aku masih menghormati mereka. Subhanallah. Untung masih ada yang sembahyang berjamaah. Betul ya? Halo? Iya. Untung masih ada. Nanti akan ditutup, Pak. Sebahagian, sedikit demi sedikit, ternyata nanti beribadah tuh susah. Nanti lama-lama, orang-orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Islam, perlahan demi perlahan akan surut. Makanya ada hadis yang mengatakan, kata Nabi, sayati ala ummati zamanun la yabqa minal Islam illa ismuh. Nabi bilang, nanti akan terjadi satu masa di mana pada masa itu la yabqa minal Islam illa ismuh. Tidak akan tinggal itu Islam kecuali hanya tinggal apanya? Namanya saja. Islam ada tapi hanya namanya saja. Bukti tertulis keislaman ada, KTP Islam, kartu pegawai kita Islam, semua Islam, tapi ajaran itu banyak mulai surut. Di mana? Di mana saja, kecuali Madinah. Apalagi di Jakarta. Nggak ada satu ayat pun yang mengatakan akan kekal agama itu, Islam itu akan kekal di Jakarta. Nggak ada ayatnya. Ada ayatnya nggak? Nggak ada hadisnya. Nggak ada ayat hadis yang mengatakan kekal di Indonesia. Enggak. Perlahan demi perlahan nanti ajaran-ajaran agama itu akan mulai ditinggalkan. Susah kita untuk beribadah. Masya Allah. Dan kita pernah ngalamin itu, Pak. Bayangin, Allah baru sentil sedikit saja. Allah baru sentil dengan satu musibah yang tidak tampak dengan mata yang zohir. Kita sudah ngalamin 2 tahun lamanya. Nggak ada pengajian di sini. Halo? Betul? Iya. Kita ngalamin 2 tahun nggak ada sholat Jumat. Kita ngalamin, Pak. Yang namanya sholat taraweh ngumpet-ngumpet. Nggak berani. Berapa banyak masjid-masjid yang ditutup. Berapa banyak musola-musola yang ditutup. Nggak ada sholat berjamaah. Ada nggak waktu itu? Iya. Padahal diuji dengan segitu kecilnya oleh Allah dengan ujian yang nggak kelihatan.
Dengan mata yang zahir, ternyata baru segitu saja sudah lumpuh tuh kita semuanya. Ya Allah. Jangan lagi sholat, haji 2 tahun Pak. Indonesia nggak ngejalanin haji. 2 tahun nggak mengalami haji. Begitulah nanti satu masa, perlahan demi perlahan, nilai-nilai agama sudah mulai surut. Bahkan nanti dalam kitab ini pun juga dijelaskan dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Al-Imam Ad-Dailami mencoba satu hadis di mana nanti banyak orang-orang keluar kemudian berkeliling dia dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kampung ke kampung yang lain, ingin bersedekah. Dia ingin bersedekah bizahabin, sedekahnya dengan emas. Datang ke rumah ini bawa kasih emas, ternyata sedekahnya semuanya diapain? Ditolak. Sedekahnya emas bilangnya Nabi, bukan uang. Nanti satu masa akan susah bersedekah. Mau sedekah emas susah. Ya Allah. Kalau sekarang ada yang sedekah sama kita emas, ambil, masih diambil apa kagak kalau sekarang? Hah? Berarti kiamat masih lama kalau begitu. Ya. Nanti akan terjadi seperti itu, Pak. Makanya Masya Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, untung masih ada yang meredam itu. Kalau enggak saya udah turunin nih azab. Saya masih perhatiin mereka, susah payah mereka datang melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun dari sejak dibangun itu masjid, sejak peletakan batu pertama sampai diresmiin tuh masjid yang sembahyang berjamaah orangnya, itu-itu aja. Cobalah kita lihat. Karena ini emang baitun min buyutillah. Enggak sembarangan Pak orang yang bisa datang ke masjid ini. Ini pilihan. Ini Bapak lagi dipilih sama Allah ini. Iya, enggak sembarangan Pak. Syukurin ya nikmat. Kalau perlu sujud syukur kita. Kenapa? Allah sudah berikan nikmatul hidayah buat kita. Bukan nikmatul dunia. Kalau nikmatul dunia, semua Allah kasih. Semua. Mau yang dicintai atau orang yang tidak dicintai oleh Allah, mau muslim ataupun non-muslim, kalau nikmat dunia dikasih enggak? Dikasih. Lu mau sembahyang kek, enggak sembahyang kek, dikasih sama Allah. Tapi kalau nikmatul hidayah, nikmatul din, nikmat agama, Allah hanya berikan untuk orang-orang yang dicintai dan orang-orang yang disayangi. Dan mudah-mudahan di antara hambanya yang dicintai dan disayangi adalah kita yang hadir saat ini, saudara. Insya, makanya pegang. Hidayah itu pegang. Jagain. Jangan lepas. Karena dia bisa lepas, Pak. Bahkan kata Nabi, gigitlah olehmu dengan gigi apa? Gerahammu. Supaya jangan lepas. Berapa banyak orang bisa sholat zuhur, tapi ternyata nggak bisa sholat asar. Ada nggak? Iya. Berapa banyak orang yang bisa sholat asar, tapi nggak bisa sholat maghrib. Makanya Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, doalah kalian katanya, ketika selesai kamu melaksanakan sholat zuhur misalnya, di antara doa yang kamu baca, minta sama Allah, ya Allah panjangkan umurku sampai asar, agar aku bisa beribadah di waktu asar. Selesai sembahyang asar, di antara doa yang kita baca, ya Allah panjangkan umurku sampai apa? Maghrib, agar aku bisa ibadah di waktu maghrib. Ketika selesai waktu maghrib, minta sampai isya. Isya minta sampai subuh. Minta setiap hari supaya hidayah itu melekat. Disitulah Nabi mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahu Akbar. Orang yang dicari nanti sama Allah adalah orang yang bisa menjaga saling sayang, menyayangi, menjaga silaturahmi, menjaga hubungan kemanusiaannya, hablum minannasnya, tapi menjaganya, dilakukannya, semua itu bukan karena pengen jabatan, bukan karena pengen harta, bukan karena pengen ini, itu, dan lainnya. Mereka menjaga silaturahmi itu adalah karena apa? Allah wal mutahabbuna li jalali.
Allah berpanggil Pak nanti hari kiamat. Ini Nabi bilang, Innallaha ta'ala yaqul yaumal qiyamah. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan berseru nanti pada hari kiamat. Allah subhanahu wa ta'ala akan berbicara di hari kiamat. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna li jalali. Ainal mutahabbuna li jalali. Ainal mutahabbuna li jalali. Di mana itu mereka orang-orang yang menjalankan hablum minallah wa hablum minan nas karena aku, kata Allah. Mana mereka yang saling sayang menyayangi karena aku, kata Allah. Dipanggil sama Allah untuk apa? Al-yauma uzilluhum. Ketahuilah hari ini, yakni hari kiamat, aku akan lindungi mereka semua itu. Aku akan berikan pernaungan kepada mereka fi zilli yauma la zilla illa zilli, di mana pada hari ini tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari aku, kata Allah. Mana itu orang-orangnya? Dipanggil sama Allah. Datang kita. Alhamdulillah. Termasuk kita orang yang dipanggil. Karena kita punya rasa kepedulian, rasa perhatian, terutama peduli kepada mereka, orang-orang yang membutuhkan. Subhanallah. Ya, kepada mereka, orang-orang nih, lagi bulan Muharram nih sekarang. Betul? Iya. Sampai bulan Muharram itu disebut bulan hari raya apa? Anak-anak yatim. Lalu kagak ada kaitannya itu. Iya. Nggak ada kaitannya kita. Tapi kenapa di bulan Muharram itu begitu menggemaknya di mana-mana? Orang selalu menyantuni apa? Anak yatim. Kenapa? Salah satu kebaikan yang dianjurkan oleh Allah adalah berbuat perhatian kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang yang membutuhkan. Padahal kebaikan apapun yang dilakukan, ketika dia meminta dan memohon kepada aku, karena di situ Allah sedang tebarkan rahmat di bulan ini. Ingat lembaran sejarah para nabi-nabi terdahulu? Betapa Allah selamatkan Nabi Adam alaihissalam, diterima tobatnya oleh Allah fi syahril Muharram, di bulan Muharram. Betapa Nabi Allah Nuh alaihissalam, Allah selamatkan dia, Allah berikan pertolongan kepada dia dari dahsyatnya banjir pada saat itu terjadi di bulan Muharram. Betapa Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Selamat Nabi Musa. Belah itu laut, kemudian bisa berjalan di atas lautan. Itu terjadi di bulan Muharram. Ketika mereka banyak berbuat kebaikan di bulan Muharram, maka Allah akan lipat gandakan nilainya di situ. Insya, dan salah satu di antaranya adalah al-mutahabbuna li jalali. Jangan hentikan itu. Terus tanamkan. Hablum minallah kita baik. Hablum minan nas kita juga harus apa? Baik, insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi na'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa adhinna min khizyid dunya wa adhabil akhirah. Allahumma zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.